Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta pada ketua kelasnya memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Silakan. Oke anak-anak, setelah berdoa, kita absen dulu ya sebelum mulai mata pelajaran kita hari ini. Gimana? Hadir semua? Apa ada yang sakit atau ada yang izin? Oh tidak, hadir semua. Alhamdulillah ya, pada hadir semua. Oke, kalau begitu, udah tahu belum nih materi apa yang bakal kita pelajarin hari ini? Siapa yang tahu ayo? Baik anak-anak, minggu lalu kan kita telah membahas para wali songo. Siapa saja wali songo tersebut, sejarahnya bagaimana, biografinya bagaimana, dan juga peranan dan sikap positifnya bagaimana. Nah, minggu ini, pertemuan kali ini kita belajar apa ya? Tentang siapa yang bahkan kita bahas? Ada yang tahu? Oke, benar sekali. Minggu ini kita membahas mengenai Sunan Gunung Jati. Nah, dalam pembahasan ini seperti minggu kemarin kita bahas mengenai biografinya. Lalu peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia dan sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Baik, yang pertama kita bahas biografi Sunan Gunung Jati. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Siapa gerangan ya beliau ini? Ada yang tahu? Siapa beliau? Ya, benar sekali anak-anak. Beliau adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, beliau ini merupakan salah satu wali songo yang bertugas dakwah di Cirebon, Jawa Barat. Dan beliau lahir pada tahun 1448 Masehi anak-anak. Nah, ini adalah silsilah keluarga Sunan Gunung Jati. Anak-anak coba perhatikan ya baik-baik. Nah, silsilah keluarga Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dari seberang ayahnya yaitu Sultan Bani Israil itu dimulai dari Zainal Al-Kabir bin Zainal Abidin bin Syahid Hussein bin Sayyidah Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari seberang ibunya bernama Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Anak-anak udah pada nggak asing ya dengan nama Rara Santang dan Prabu Siliwangi nih. Ya, benar sekali. Rara Santang dan Prabu Siliwangi ini merupakan salah satu tokoh dari Kerajaan Pajajaran. Rara Santang, saudara perempuannya dari Raden Kian Santang. Oke, jadi Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini merupakan cucu dari Prabu Siliwangi anak-anak. Baik anak-anak, sejak remajanya Sunan Gunung Jati ini gemar sekali dalam membaca buku anak-anak. Beliau ketika dalam membaca itu menemukan 10 surat nih dari ayahnya. Nah, di dalamnya itu berisi ayahnya meminta Sunan Gunung Jati untuk memperdalam ilmu-ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ilmu itu akan didapatkan setelah Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan satu arah anak-anak. Apa ya perjalanan satu arah itu? Perjalanan satu arah maksudnya itu ketika beliau ingin menempuh pendidikan, nah beliau itu harus izin dulu anak-anak kepada ibunya. Nah,
kepada orang tuanya. Setelah mendapatkan izin, barulah beliau berangkat mencari ilmu. Nah, waktu itu beliau menempuh ilmunya di Mekah dan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi selama 2 tahun. Nah, lalu dilanjut nih, beliau ke Mesir dan berguru kepada Syekh Muhammad Al-Tailah Asy-Syadzili, dan beliau di sini belajar tarekat Asy-Syadziliyah. Nah, pada tahun 1475 Masehi, saat usianya genap 27 tahun, atas arahan Syekh Al-Tailah, beliau kembali lagi nih ke Nusantara, tepatnya di Pasai Aceh. Dan beliau berguru kepada Syekh Muhammad Ishaq untuk mendalami ilmu-ilmu agama dan tasawuf anak-anak. Kira-kira beliau bosan gak ya belajar terus-menerus? Ternyata tidak anak-anak, bahkan beliau lanjut lagi nih pendidikannya di Kudus. Nah, di Kudus beliau berguru dengan Datuk Barul. Setelah lulus, beliau ini disarankan oleh Datuk Barul untuk menuju Ampel Denta, menemui Sunan Ampel yang ada di Gresik. Dari pertemuan inilah Sunan Gunung Jati bertemu dengan para wali songo lainnya dan juga mendapat tugas dakwah di Cirebon, Jawa Barat. Nah, baik anak-anak, berikut perhatikan peta Jawa Barat. Nah, pada kala itu Cirebon merupakan kota pelabuhan yang ramai disinggahi oleh para pedagang dari luar negeri anak-anak, seperti Cina, Arab, Mesir, Persia, dan India. Nah, di waktu dalam dakwah beliau ini mengawali dakwanya sebagai guru agama anak-anak, menggantikan Syekh Datul Kahfi di Gunung Sambung, Cirebon. Kemudian melanjut dakwanya ke Banten. Alhamdulillah nih anak-anak, dakwanya di 2 daerah tersebut berhasil. Adapun faktor apa saja ya yang menunjang keberhasilan dakwah Sunan Gunung Jati? Nah, yang pertama yaitu dekat dengan masyarakat pedesaan. Yang kedua, mudah mempelajari karakter masyarakat. Kita lanjut. Nah, di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana anak-anak, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana mangkat, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin memiliki daya tarik baik dari segi ekonomi maupun politik dalam pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan Jawa Barat. Adapun perluasan wilayah Banten itu ketika Sunan Gunung Jati menikahi Adipati kaum Banten. Beliau juga berhasil membangun hubungan dengan Tiongkok anak-anak melalui perdagangan dan pernikahannya dengan Ong Tien. Ong Tien ini merupakan putri kaisar dari Cina anak-anak, dari dinasti Ming yang bernama Honggie. Nah, kemudian beliau diberi gelar Nyimas Rara Sumanding. Nah, dari pernikahannya inilah lahirlah Sultan Banten anak-anak. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Umurnya diperkirakan 118 tahun. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi berikutnya, kita ice breaking dulu ya sebentar.
Oke anak-anak, setelah ice breaking, udah pada semangat lagi nih kan untuk belajarnya. Sekarang kita lanjut materi pembelajarannya, yaitu peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Apa saja ya perannya? Nah, berikut ini. Yang pertama itu ulama dan penguasa Islam. Tentunya anak-anak sudah tergambarkan ya dari materi sebelumnya. Nah, strategi dakwah beliau ini dengan menggunakan yaitu menjalin hubungan dengan tokoh berpengaruh melalui pernikahan. Ada juga strategi beliau itu menggunakan ukiran kayu yang berbentuk kaligrafi atau hiasan yang bernuansa Islam anak-anak. Nah, sebagai ulama, beliau juga perannya sebagai pemimpin para wali kutub. Nah, yang kedua, beliau melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Dari mana ya taunya? Hal tersebut diketahui dari peninggalan Sunan Gunung Jati anak-anak. Nah, ini berikut peninggalan dari beliau. Yang pertama itu keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha anak-anak, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam sehingga Islam mudah diterima oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. 2. Benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Cirebon yang ada di keraton, yaitu ada gapura, tugu batu Linggayoni, piring-piring keramik dari Tionghoa, dan masih banyak lagi nih anak-anak. Kita lanjut, yaitu materi berikutnya, sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Yang pertama itu merakyat. Maksudnya di sini, kalau ini diimplikasikan kepada kalian, yaitu kalian berbaur kepada teman-teman kalian. Yang kedua, pemimpin arif dan bijaksana. Ketika kalian ditunjuk, kalian mau menjadi pemimpin. Lalu, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kalian menghargai perbedaan-perbedaan di antara kalian. Lalu, yang berikutnya yaitu santun dan toleran. Baik anak-anak, usai materi pembelajaran kita, lalu ibu punya tugas nih buat kalian. Nah, kalian buatlah kelompok diskusi, itu 6 atau 7 kelompok, lalu pilihlah salah satu gambar nih di antara, ini kan ada 4 gambar nih, jadi kalian pilih salah satu, terus kalian gambar hal itu. Nah, berhubung jam pelajaran kita ini udah mulai habis, jadi ibu tugasnya jadi PR ya. Nah, ibu minta diusahakan nih PR-nya sebagus mungkin. Oke anak-anak? Biar nanti hasilnya kita pajang di kelas kita. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, ibu harap kalian dapat mengambil hikmah ya dari materi yang kita pelajarin hari ini. Jadi ambil hikmahnya, contohnya dari sikap-sikap positif dari Sunan Gunung Jati tadi. Jadi ambil tuh sikap positifnya, terapin di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa bersama. Alhamdulillah, pulanglah kalian hati-hati di jalan. Sampai berjumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.